Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Sirwan Suciwati dengan NIM 170662415, mahasiswa S1 Akuntansi C 2024 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Pada video ini saya akan menjelaskan hasil analisis statistik deskriptif dari laporan UTS Statistika Ekonomi dan Bisnis. Data yang digunakan berasal dari dua perusahaan publik periode 2020 hingga 2024, yaitu PT Ultrajaya Milk Industry dengan kode ULTC dan PT Nippon Indosari Corpindo dengan kode ROTI. Di sini ada 4 variabel yang dianalisis, yaitu audit report flag, total aset, laba bersih, dan total liabilitas. Variabel pertama adalah audit report lag, yaitu jumlah hari antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini auditor dikeluarkan. Di sini untuk OLTC rata-rata lagnya adalah sebesar 82,8 hari, di mana lag terpanjangnya terjadi di tahun 2020 yaitu sebesar 91 hari, yang kemungkinan berkaitan dengan hambatan operasional di awal pandemi COVID-19. Seiring berjalannya waktu, lag ini membaik hingga mencapai 59 hari di tahun 2024. Median dan modusnya sama-sama sebesar 89 hari, yang berarti durasi 89 hari adalah yang paling sering terjadi pada WLTC. Untuk ROTI, di sini menunjukkan hasil yang berbeda, di mana rata-rata lagnya hanya sebesar 66,4 hari, jauh lebih singkat dari WLTC. Modusnya 59 hari dan nilai ini muncul 3 kali dari 5 tahun pengamatan. Nah, hal ini kemungkinan dipengaruhi oleh kapasitas auditor ROTI yaitu EY, yang sebagian afiliasinya itu Big Four, memiliki tim lebih besar dan sistem auditnya juga lebih terstandarisasi. Untuk secara gabungan dari 10 observasi, rata-ratanya sebesar 74,6 hari dengan median 75,5 hari. Nah, kedua ini nilainya itu berdekatan, di mana mengindikasikan distribusi yang cukup simetris secara keseluruhan. Untuk standar deviasi gabungannya sebesar 14,91 hari, lebih besar dari standar deviasi masing-masing perusahaan karena variasinya ini mencerminkan perbedaan level antar perusahaan. Di sini pola distribusi frekuensinya dibagi menjadi 4 kelas dengan lebar 8 hari, namun 2 kelas di tengah yaitu 68-76 hari dan 77-85 hari tidak memiliki satupun observasi. Jadi seluruh 10 data terpolarisasi di 2 ujung, yaitu 5 observasi di kelas 59-67 hari dan 5 observasi lain di kelas 86-94 hari. Nah, pola ini terlihat jelas pada histogram di samping, di mana artinya ROTI hampir selalu berada di kelompok cepat, sementara ULTC hampir selalu di kelompok lambat tanpa adanya transisi di antaranya. Untuk variabel kedua, di sini adalah total aset dalam satuan juta rupiah, di mana WLTC memiliki skala aset yang jauh lebih besar dengan rata-rata 7,9 triliun, sempat mengalami penurunan di 2021 sampai 2022 yang kemungkinan berkaitan dengan pelunasan utang jangka menengah lalu kembali meningkat. Nah, untuk standar deviasinya sebesar 652 juta relatif kecil dibanding rata-ratanya, sehingga pergerakan aset WLTC terbilang stabil. Untuk ROTI rata-ratanya sekitar 4,9 triliun dengan tren yang terus menurun dari 2020 hingga 2024. Nah, kondisi ini tuh perlu dicermati apakah merupakan bagian dari strategi deleveraging atau justru mencerminkan penurunan kapasitas aset produktif yang perlu diantisipasi ke depannya. Untuk secara gabungan rata-ratanya sebesar 5,99 triliun dengan median 5,91 triliun. Namun standar deviasi gabungannya mencapai 2,6 triliun, di mana ini sangat besar dan mencerminkan perbedaan skala yang signifikan antara kedua perusahaan. Lalu di sini ada distribusi frekuensinya memperlihatkan pola serupa dengan variabel sebelumnya, di mana kelas keduanya ini kosong. Jadi seluruh data ROTI terkonsentrasi di kelas pertama, sementara seluruh data WLTC berada di kelas ketiga dan keempat. Di sini median gabungannya sebesar 5,9 triliun, di mana dia tuh jatuh tepat di celah yang kosong pada histogram, sehingga tidak mempresentasikan satupun perusahaan secara individual. Untuk selanjutnya ada variabel ketiga, di mana adalah laba bersih. Di sini WLTC mencatat laba yang sangat konsisten, di mana rata-ratanya sebesar 1,138 triliun dengan standar deviasi hanya 114 juta. Nah, hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas WLTC stabil dan cenderung mudah diprediksi dari tahun ke tahun.
Untuk roti menunjukkan karakteristik yang berbeda di mana rata-ratanya hanya sebesar 530 miliar, namun standar deviasinya mencapai 516 juta, di mana ini hampir setara dengan nilai rata-ratanya sendiri. Hal ini mencerminkan tingkat fluktuasi yang sangat tinggi. Jadi di sini terdapat laba terendah terjadi di 2020 sebesar 168 miliar akibat dampak pandemi, kemudian melonjak drastis ke 1,438 triliun di 2024. Ini melampaui rata-rata laba ULTJ. Nah, lonjakan ini tuh perlu diverifikasi lebih lanjut apakah berasal dari perbaikan operasional yang berkelanjutan atau ada kontribusi dari pos yang bersifat tidak berulang. Untuk secara gabungan rata-ratanya sebesar 834 miliar, sementara mediannya di sini sebesar 1,37 triliun. Mediannya ini lebih tinggi daripada MEAN. Kondisi ini tuh mengindikasikan distribusi yang sedikit miring ke kiri karena nilai laba yang rendah dari roti di awal periode menarik rata-ratanya ke bawah. Untuk histogram gabungannya memperlihatkan pola bimodal, jadi dua puncak yang terpisah jelas. Untuk kelas pertama dan keempat masing-masing ini berisi 4 observasi, kelas keduanya kosong, dan kelas ketiganya hanya 2 observasi. Untuk kelas pertama sepenuhnya diisi data roti 2020 sampai 2023, sementara kelas keempat diisi seluruh data WLTJ ditambah roti 2024. Nah, hal ini tuh mempertegas bahwa kedua perusahaan berada di dua kutub profitabilitas yang sangat berbeda. Variabel terakhir adalah total liabilitas. Di sini WLTJ mencatat penurunan yang cukup drastis di tahun 2020. Liabilitasnya ini mencapai 3,97 triliun. Jadi kemudian juga turun secara konsisten hingga mencapai titik terendahnya sebesar 836 miliar di tahun 2023. Penurunan ini tuh lebih dari 78% dalam 4 tahun. Di mana hal ini kemungkinan besar dipengaruhi oleh pelunasan medium term notes yang sebelumnya dimiliki perusahaan. Untuk standar deviasinya yang besar yaitu sekitar 1,267 triliun, mencerminkan betapa jauhnya nilai 2020 dari tahun-tahun lainnya, di mana nilainya ini bertindak sebagai outlier dalam data WLTJ. Untuk roti memiliki pola yang sedikit berbeda, di mana liabilitasnya ini sempat naik hingga 2022, kemudian turun tajam hingga hanya 362 miliar di tahun 2024. Nah, penurunan itu positif dari sisi struktur modal perusahaan. Untuk secara gabungannya, rata-ratanya ini sebesar 1,471 triliun, sementara mediannya sebesar 1,283 triliun. Di sini mediannya itu lebih tinggi daripada median, yang menandakan distribusi yang sedikit miring ke kanan akibat outlier WLTJ di 2020. Oleh karena itu, mediannya lebih representatif dibanding MEAN untuk variabel ini. Untuk distribusi frekuensinya ini condong ke kelas rendah, di mana 5 observasi di kelas pertama, 3 di kelas kedua, dan masing-masing 1 kelas di ketiga dan keempat. Satu-satunya observasi yang masuk kelas tertinggi adalah ULTJ 2020. Meskipun jalurnya berbeda, pada akhirnya baik ULTJ maupun roti sama-sama berhasil menurunkan liabilitasnya secara signifikan di akhir periode 2024. Nah, ini dapat diartikan sebagaimana perbaikan struktur modal yang positif bagi kedua perusahaan. Itulah tadi penjelasan dari keempat variabel yang dianalisis dalam laporan ini. Kesimpulannya, hampir di setiap variabel polanya menunjukkan hal yang sama, yaitu distribusi gabungan selalu terpolarisasi antara dua kelompok dengan kelas tengah yang cenderung kosong. Hal ini mencerminkan bahwa WLTJ dan roti memang beroperasi di segmen yang berbeda, baik dari sisi skala aset, kecepatan audit, maupun profil profitabilitasnya. Untuk WLTJ unggul dari sisi stabilitas dan skala, sementara roti menunjukkan dinamika yang lebih tinggi dengan potensi pertumbuhan yang signifikan, terutama di tahun-tahun terakhir pengamatan. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.